Halo, selamat datang kembali di channelnya Prayoga Nyoman dengan aku Yoga. Kali ini aku mau cerita tentang pengalamanku beberapa waktu yang lalu menggunakan aplikasi e-recycle. Nah, jadi aku sama istriku beberapa waktu yang lalu juga itu memang kepikiran untuk beres-beres rumah, pengen buang beberapa barang yang emang udah nggak kepake. Kan tempat tinggalnya nggak terlalu besar, jadi kita banyak barang-barang yang selama ini tuh udah numpuk gitu secara nggak sadar. Apalagi udah setahun terakhir kan banyak di rumah, kita kalau belanja itu banyak banget belanja online, dan jadi kita banyak kardus dari paket. Habis itu ada apa lagi ya, macam-macam ya, kita juga punya anak kan di rumah, jadi banyak banget barang-barang yang istilahnya numpuk sampah, tapi kita nggak langsung keluarkan karena bukan sampah basah tapi sampah kering. Nah, kita sempat sedikit riset gimana caranya untuk menyalurkan sampah ini ke tangan yang tepat gitu, karena bisa saja kita buang langsung di depan gitu ya, di bak sampah depan rumah gitu, dan ada pengangkut sampah yang akan mengangkut sampah tersebut bercampur dengan sampah basah yang memang kita produksi sehari-hari gitu, kita hasilkan sehari-hari. Nah, kemudian kita berpikir gimana ya caranya supaya kita nggak terlalu banyak memberikan beban ke tempat pembuangan akhir, karena sebenarnya banyak dari sampah-sampah tersebut yang menurut kita tuh bersih gitu, dan kita juga cukup aware dengan konsep reduce, reuse, recycle. Dan itu juga sih sebenarnya yang bikin kita akhirnya sedikit menumpuk barang ya, karena kita setiap ada kayak packaging yang bagus dikit atau ada habis beli barang gitu, kadang kita mikir ini kayaknya bisa dibikin sesuatu deh gitu. Kayak ada DIY gitu. Cuma ternyata pada kenyataannya waktunya nggak terlalu banyak untuk itu, dan makin lama juga akhirnya makin menumpuk di sudut sana sini, itu udah ada tumpukan kardus dan sebagainya. Nah, akhirnya kita berpikir sebaiknya mungkin perlu kita keluarkan itu dari rumah, tapi kita juga berpikir bagaimana caranya supaya sampah-sampah tersebut masih bisa dimanfaatkan lah oleh pihak yang tahu caranya seperti apa. Nah, akhirnya kita ketemu satu aplikasi namanya e-recycle, yang ternyata dia juga kerjasama dengan Garnier, karena kita juga lihat iklannya ya, kalau kita nonton YouTube gitu kadang suka ada iklan Garnier kerjasama dengan e-recycle ini. Nah, kebetulan kita udah nyobain dan itu first experience kita beberapa hari yang lalu, dan aku mau coba share bagaimana detailnya. Yang pasti kalian download dulu aplikasinya e-recycle, itu ada di App Store untuk iOS dan juga ada di Play Store untuk Android. Nah, jadi asumsiku adalah kalian udah punya aplikasi e-recycle yang udah kalian download. Kalau kalian pertama kali membuat, kalian akan diminta untuk membuat akun terlebih dahulu, dan itu cukup mudah menurutku, karena cuma masukin data diri yang personal dan gak sampai nunjukin foto bersama KTP yang biasanya bikin insecure. Nah, ini pakai akun istriku ya, yang kemarin kita pakai saat penjemputan pertama, pengalaman pertama kami kemarin. Nah, di sini ada beberapa menunya. Nah, yang paling penting sebenarnya di sini yang kita fokuskan waktu itu pilah sampahnya. Nah, intinya di e-recycle, aplikasi e-recycle itu kita diajarkan untuk memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Nah, kategorinya ini cukup banyak. Mungkin di awal akan bikin ribet juga ya, maksudnya sampahku ini masuk kategori apa ya gitu. Tapi secara garis besar itu cukup mudah. Yang pertama plastik, kedua kertas, ketiga kaca, keempat logam. Nah, kalian tinggal cek aja yang mau kalian buang yang mana. Yang pasti langkah pertama adalah memilahnya. Kaleng tuh ya kayak kemasan minuman ya, minuman kaleng atau makanan kaleng itu logam, jenis logam. Kemudian kaca itu ada botol kaca. Nah, di recycle ini mereka membedakan botol kaca bening sama botol kaca warna, dan di sini dikasih kriteria juga, botol berbahan kaca berwarna bening dan tidak pecah. Itu misalnya kayak botol sirup, habis itu botol apa lagi ya, kayak botol selai itu kan juga ada yang dari kaca, botol minuman. Habis itu botol kaca warna ini berarti sama sifatnya tapi yang tidak bening. Biasanya ada kan yang botol gelap kayak gitu. Kertas, nah ini cukup banyak jenisnya. Misalnya kertas dari buku atau majalah, itu udah nggak bisa dipakai lagi, itu bisa juga dibuang atau dipilah.
Kemudian duplek karton, kardus, kertas HVS atau kertas putih, koran, kemudian bungkus Tetra Pak yang biasanya kayak wadah susu literan, itu juga ada. Jadi dibedakan. Yang plastik, nah ini cukup, kayaknya nih pemilahan yang paling banyak nih ada di plastik. Pertama dari botol bening, dan ini dibedakan lagi ada botol A, botol B. Karena botol A itu berarti botol tanpa tutup botol. Sedangkan yang botol B itu dengan tutup botol. Jadi ini memang cukup rigid ya, cukup banyak banget nih kategorisasinya gitu. Tapi nanti aku akan berikan detailnya setelah aku ceritakan pengalaman saat dijemput. Ini ada juga botol putih yang nggak bening, itu juga ada jenisnya. Habis itu ada botol yang ini mereka pakai image-nya Garnier ya, jadi botol yang berwarna. Terus bubble wrap, plastik bubble wrap ini kan banyak ya teman-teman yang dari online shopping gitu dapat bubble wrap, kemudian nggak dipakai misalnya, itu bisa juga ternyata dipilah dan disalurkan lewat e-recycle. Terus emberan campuran ini yang paling gampang buat dipilah karena plastik apapun yang tidak masuk kategori yang lain tadi, kayak botol-botolan tadi, itu bisa digabungkan ke sini. Habis itu gelas juga tuh kayak gelas air mineral ya, itu juga bisa masuk di sini. Ada gelas yang bening, ada juga gelas yang putih. Biasanya kayak acara-acara prasmanan tuh kan suka ada gelas sekali pakai, dia warnanya putih gitu. Itu juga ada kategorinya sendiri. Gelas warna nih kayaknya ya yang gelas kemasan minuman yang kurang sehat itu menurutku. Terus kantong plastik atau kresek, pipa paralon, bahkan juga ada plastik mika nih yang kayak kemasan kue makanan ringan. Terus sachet, tutup botol sendiri juga ada. Tutup galon itu juga ada. Nah, ini banyak banget macamnya. Itu silakan kalian pilah. Habis itu, di sini di menu pilah sampah, misalnya kalian mau buang botol bening ya. Botol bening kalian udah terkumpul banyak. Kalian klik aja. Habis itu masukkan berat sampah yang kamu miliki. Nah, itu jadi kamu perlu timbangan. Saranku pakai timbangan kayak timbangan dapur gitu, yang timbangan makanan, karena dia lebih presisi. Karena kemarin sempat pakai yang timbangan, kita pakai 2 timbangan sih. Timbangan dapur tadi untuk yang nimbang-nimbang botol dan sebagainya, yang paling cuma berapa gram gitu ya. Cuma berapa gram, tapi pakai timbangan dapur itu tuh cukup untuk kita bisa melihat detail berapa gramnya. Yang kedua pakai timbangan elektrik yang keluar langsung angkanya. Nah itu kemarin kita ngumpulin kardus cukup banyak, dan kalau pakai yang timbangan dapur tuh nggak kuat kan, kecuali kamu tumpuk beberapa kali baru dijumlah. Nah pakai timbangan elektrik lumayan lah, dapat lumayan presisi, itu kita dapat sekitar 8 kilo. Karena kalau yang pakai timbangan elektrik, kemarin kita coba nimbang kertas sama nimbang botol gitu, nggak terlalu banyak, dia nggak nyampe sekilo, jadi nggak keluar tuh angkanya. Nah, kalian input berapa ininya, misalnya 20 kilo, sampah plastik berapa ya? 0,05 kilogram gitu ya, simpan sampah. Nanti dia akan memuat. Nah, terus sampah sudah ditambahkan. Kita coba pergi ke kantong, nanti di sini akan keluar ininya, daftar sampah yang akan di pick up gitu, yang kita nanti akan request. Dan itu dapat poin. Nah, poin ini nanti akan ada reward-nya lah, bisa kita tukarkan. Aku belum pernah coba untuk menukarkan poinnya, karena poin itu menurutku bonus ya. Tujuan utamanya adalah untuk bagaimana caranya menyingkirkan sampah-sampah ini dari rumah keluar, tapi ke istilahnya ke tempat yang tepat lah menurutku. Karena kalau langsung ke TPA, pasti kita akan menyumbangkan tumpukan sampah di TPA yang sudah menggunung itu. Nah, gimana caranya sampah-sampah yang menurutku masih bisa diselamatkan, itu bisa disalurkan. Karena si e-recycle ini kerjasama dengan bank sampah. Dia ada kerjasama dengan salah satu bank sampah, dan di situ sampahnya mereka olah lagi. Atau ada juga yang disalurkan lah ke pengepul dan sebagainya. Di menu ini kita juga ada history nih, aku ceritain history penjemputan ya. Kemarin itu kita sudah sempat input nih beberapa sampah yang ini udah di pick up. Nih contohnya kayak botol bening, botol warna, bubble wrap, buku, majalah, duplek, dan seterusnya. Ini bisa dilihat di layar. Itu yang sudah kita storekan kemarin, totalnya 13,3 kg sampah dengan detail macam-macam itu tadi. Dan dapat 11.000 poin. Kalau kalian udah selesai input sampah-sampah yang ingin kalian salurkan, nah itu tinggal request jemput. Jadi ini misalnya yang dari pengalaman kami kemarin ya, kita udah input sekian sampah, mereka udah keluar tuh estimasi poinnya. Terus di menu kantong sampah itu kita ada opsi jemput sampahnya. Di situ juga ada foto sampah milikmu. Nah kita juga bantu para penjemput atau picker untuk tahu kira-kira sampahnya itu seperti apa bentukannya gitu. Nah, jadi kita
bantu foto sampahnya. Habis itu kita input alamat penjemputan kita, alamat rumah, kemudian catatan tambahan misalnya kayak nama gang, patokan dan sebagainya. Ini mirip ya kalau kayak kita order transportasi online lah istilahnya. Cuma ini kita meminta istilahnya picker atau si penjemput sampah untuk datang ke rumah kita dan mengambil. Saat kita masukkan input request untuk jemput sampah, mereka secara sistem kita udah masuk gitu, kita tinggal nunggu, dan itu ada status order sampahnya, jadi order masuk, jadi sistem telah menerima order sampahmu, nanti akan terkonfirmasi, dijemput, kemudian nanti ada statusnya pengecekan sampah, berarti petugasnya sedang menghitung kembali sampah yang telah diangkut dan order selesai. Pengalaman kami kemarin, setelah kami masuk nih ordernya, nggak hari H itu juga, karena kebetulan kita juga ordernya H-1 libur Waisak kalau tidak salah. Kita request sore, kita sih udah yakin bahwa tidak akan dijemput hari itu juga, karena mereka maksimal jam 4 sore setiap harinya layanannya. Dan ada hari-hari kerjanya, mereka operasionalnya pokoknya selain hari libur. Jadi kalau tidak salah harinya hari kerja. Nah, habis itu H+2 baru dijemput, baru datang tuh pickernya, karena kita request besoknya libur, baru besoknya itu hari kerja lagi. Kita dihubungi oleh picker lewat WhatsApp, jadi nggak lewat sistem ternyata, nggak lewat aplikasi, tapi tiba-tiba ada yang nelpon istriku yang mengaku dari si e-recycle itu, gitu. Dia memastikan alamat. Nah, sampailah dia ke rumah, kemudian dia drivernya, kebetulan yang waktu itu yang datang ke tempat kita namanya Pak Tono. Pak Tono itu datang dengan mobil bak terbukanya, milik e-recycle. Di situ ada karung-karung yang udah disiapkan untuk para rumah tangga yang dijemput sampahnya. Tadinya ekspektasiku itu mobil bak terbukanya itu emang sudah ada partisi-partisi sesuai dengan pilihan sampah kategori yang ada di aplikasinya gitu. Ternyata memang masih dicampur lagi. Bedanya dengan bak sampah atau mobil sampah yang pada umumnya memang kalau yang lain-lain kan yang konvensional itu sampah langsung dicampur lagi ya di dalam bak sampahnya. Kalau ini memang dipilah berdasarkan rumah tangga masing-masing. Jadi di situ aku lihat sudah ada beberapa karung yang per rumah tangga. Di dalamnya memang sampah kering. Jadi bak si mobil sampahnya e-recycle ini khusus sampah kering dan itu dibedakan per rumah tangga. Yang di dalam karungnya itu kita asumsinya memang sudah terpilah. Ternyata setelah kita cross check, nanti saat dibawa ke bank sampah itu pun akan dipilah ulang oleh pengurusnya, karena mereka sendiri yang lebih tahu ya mana sampah yang perlakuan yang akan mereka berikan itu seperti apa gitu. Kita sudah berusaha memilah di rumah kardus dengan pemahaman kita ya, kardus yang sejenis seperti ini, botol yang sejenis seperti ini, kita pilah masing-masing. Tapi nanti di bank sampah, orang yang lebih tahu lagi pemanfaatannya akan seperti apa, akan memilah ulang gitu. Tapi setidaknya nggak memakan waktu lebih lah kalau kita nyetornya masih campur berantakan banget gitu. Setidaknya kita membantu untuk meringankan beban di bank sampahnya gitu. Pak Tono juga cerita bahwa di Jakarta itu baru ada 5 kalau tidak salah. Jakarta atau Jabodetabek ya, pokoknya lingkungan Jakarta itu baru ada 5 picker yang mencakup area pelayanannya gitu. Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat itu masing-masing ada pickernya. Memang belum banyak, tapi menurutku udah a good progress lah untuk e-recycle. Habis itu nanti dia akan bawa sampahnya ke bank sampah yang akan memberikan perlakuan tersendiri untuk sampahnya. Apakah itu nanti ada sampah yang akan daur ulang atau akan ada yang disalurkan lagi ke apa ya, mungkin ada beberapa industri atau bisnis yang memerlukan bahan-bahan dari kardus atau botol bening, botol kaca dan sebagainya itu tadi. Jadi itu yang kuharapkan dari konsep memilah sampah dan menghantarkan sampah ini ke orang yang tepat gitu, supaya kita mengurangi timbunan sampah langsung ke tempat pembuangan akhir. Kayak gitu. Kemarin pada prakteknya juga Pak Tono bilang sebenarnya aplikasi ini hanya mempermudah untuk kita tadi ya memilah sampahnya dan mengetahui beratnya ada berapa. Tapi saat dijemput, dia bilang ya selama itu sampah kering, pokoknya nggak usah terlalu pusing sebenarnya untuk memilah ini kategorinya apa ya gitu. Kalau ada teman-teman yang mikirnya, aduh pusing banget ini milah sampahnya, yang ini masuk kategori apa, jenis apa gitu. Yang penting sampah kering dan itu bisa diangkut sama e-recycle. Jadi kayak gitu sih pengalamanku, dan gratis. Itu menurutku salah satu
selling point-nya e-recycle saat ini, dia gratis. Aku juga kemarin coba pastiin ke adminnya di Instagram. Aku sempet tweet kan, bukan tweet, Instagram kok nge-tweet sih. Aku sempet share di Instastory tentang pengalaman itu, dan aku dapat feedback dari adminnya, dan sekalian aku tanya, itu beneran gratis kan? Soalnya waktu Pak Tono dateng, si e-pickernya dateng, habis itu ngejemput, aku memang sempet yang, ini beneran gak ya? Maksudnya gratis, karena sempet apa ya, kayak nggak enak gitu loh, yang ini perlu dikasih tips atau enggak, kayak gitu, beneran gratis atau enggak, kayak gitu. Sebenarnya kalau mau akhirnya kita kasih tips pun ya nggak masalah ya, cuma secara konsep dia gratis gitu untuk saat ini. Nggak tahu ke depannya. Semoga sih gratis, karena lebih gampang. Karena beberapa yang aku tahu ada juga yang nggak dijemput tapi kita ngirim, dan itu ada biayanya kan. Pasti teman-teman juga mikir pengen buang sampah ya sepraktis mungkin gitu. Jadi menurutku itu dulu yang mau ku share tentang pengalaman pakai e-recycle. Aku berharapnya sih ke depannya kita nggak akan terlalu ketergantungan ya sama gerakan-gerakan swadaya ini. Ini kan istilahnya apa ya, citizen movement ya, private sector atau masyarakat lah yang bergerak. Aku berharapnya ke depannya pemerintah akan lebih banyak bikin kebijakan yang emang secara langsung berdampak ke masyarakat untuk masalah pemilahan sampah ini. Jadi nggak cuma sekedar jargon aja disuruh milah sampah, tapi nggak difasilitasi dengan sistem yang komprehensif lah. Aku berharap kedepannya kita bisa tirulah kemajuan-kemajuan negara lain, tempat-tempat lain yang memastikan di rumah sendiri itu sampahnya udah terpilah gitu. Karena di tempat pembuangan lingkungannya aja, tempat pembuangan sementara yang di lingkungan itu udah ada kontainer-kontainer yang udah dibedakan juga. Ini yang sampah kering, kardus, sampah botol, kaca, plastik, dan sebagainya. Jadi udah ada kontainernya masing-masing. Nah kalau kita kan masih yang blek jadi satu, dan itu membuat apa ya, kesulitan lah di tempat pembuangan akhir itu untuk memilah lagi, karena apalagi kalau udah kecampur sama sampah basah. Jadi sampah yang tadinya harusnya bisa diselamatkan, sampah yang tadinya masih bisa, yang punya umur lah, umurnya bisa lebih panjang untuk dimanfaatkan kembali, itu jadi nggak bisa diselamatkan lagi gitu, karena udah kecampur sama sampah basah, dan kualitasnya jadi buruk. Akhirnya ya jadi sampah yang harus langsung dapat perlakuan apa, misalnya di tempat pembuangan akhir lah, apakah itu jadinya dihancurkan atau jadinya mungkin ada pakai insinerator dan sebagainya. Ujung-ujungnya kita balik ke urusan lingkungan lah. Oke, itu dulu, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman juga semangat untuk memilah sampahnya dan do something better for our environment. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!